Tubuh terus bergetar, dengarkanlah. Biarkan tubuh bergetar dan menari, biarkan tubuh berdoa. Dengarkan tubuh, ikuti tubuh. Jangan sekali-kali mencoba mendominasi tubuh. Tubuh adalah fondasimu. Begitu engkau mulai memahami tubuhmu, 99% kesengsaraanmu akan hilang begitu saja. Tetapi engkau tidak mendengarkannya. Tubuh berkata, berhenti, jangan makan. Engkau terus makan, engkau mendengarkan pikiran. Pikiran berkata, ini sangat enak, makanlah sedikit lagi. Engkau tidak mendengarkan tubuh. Badan terasa mual, perut berkata, berhenti. Cukup sudah, aku lelah. Tetapi pikiran berkata, lihatlah rasanya enak sekali. Makanlah sedikit lagi. Engkau terus mendengarkan pikiran. Jika engkau mendengarkan tubuh, 99% masalah akan hilang begitu saja, dan 1% sisanya hanya kebetulan, bukan masalah lagi. Sejak masa kanak-kanak kita telah teralihkan dari tubuh, kita telah diambil dari tubuh. Anak menangis, anak lapar dan ibu melihat jam karena dokter mengatakan bahwa si anak baru boleh minum susu setelah 3 jam. Sang ibu tidak melihat anak itu. Anak adalah jam yang sebenarnya yang perlu diperhatikan, tetapi sang ibu terus melihat jam di dinding. Dia lebih mendengarkan dokter meski anak itu menangis dan membutuhkan makanan sekarang. Karena anak itu tidak boleh diberi makanan sekarang, engkau mengalihkan perhatiannya dari tubuhnya. Alih-alih memberinya makanan, engkau memberinya dot. Sekarang engkau melakukan kecurangan dan penipuan. Engkau memberikan sesuatu yang palsu dan mencoba untuk mengalihkan dan menghancurkan kepekaan tubuh. Kebijaksanaan tubuh tidak boleh diucapkan agar pikiran masuk. Anak ditenangkan oleh dot sampai tertidur. Saat 3 jam yang dikatakan dokter sudah berakhir dan engkau harus memberikan susu kepada anak itu, dia tertidur lelap. Tubuhnya sedang tidur tetapi engkau harus membangunkannya, karena dokter mengatakan susu harus diberikan. Engkau kembali menghancurkan ritme tubuhnya. Pelan-pelan, engkau mengganggu seluruh keberadaannya. Suatu saat akan datang ketika dia kehilangan semua komunikasi dengan tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang diinginkan tubuhnya, apakah tubuh ingin makan atau tidak, dia tidak tahu. Apakah tubuh ingin bercinta atau tidak, dia tidak tahu. Semuanya dimanipulasi oleh sesuatu dari luar. Dia melihat majalah Playboy dan merasa ingin bercinta. Ini bodoh, ini pikiran. Cintanya tidak bisa menjadi luar biasa saat cinta itu diatur oleh pikiran. Cinta itu hanya menjadi sebuah beban. Itu sama sekali bukan cinta. Bagaimana cinta bisa terjadi melalui pikiran? Pikiran tidak tahu apa-apa tentang cinta. Pikiran membuat cinta menjadi kewajiban. Engkau punya istri, engkau punya suami, engkau harus bercinta. Bercinta itu menjadi kewajiban. Engkau patuh pada perintah agama untuk bercinta. Spontanitas bercinta itu tidak ada. Kemudian engkau cemas karena engkau mulai merasa bercinta itu tidak memuaskanmu. Engkau mulai mencari wanita lain. Engkau mulai berpikir secara logis, mungkin wanita ini bukan wanita yang tepat untukku. Mungkin dia bukan belahan jiwaku. Mungkin dia tidak dibuat untukku, aku tidak dibuat untuknya, karena dia tidak membuatku bergairah. Masalahnya bukan di wanita atau prianya. Masalahnya, engkau tidak berada di dalam tubuhmu, dia tidak berada di dalam tubuhnya. Jika manusia berada di dalam tubuhnya, tidak ada yang akan melewatkan keindahan yang disebut orgasme. Jika manusia berada di dalam tubuh mereka, mereka akan mengetahui pandangan pertama Tuhan melalui pengalaman orgasme mereka. Engkau tidak dapat mengenal Tuhan melalui gereja, engkau hanya dapat mengenal Tuhan melalui cinta, karena hanya dengan pengalaman mencintalah engkau bisa larut, meleleh dan menjadi luas. Dalam keluasan itu engkau memiliki rasa Tuhan, rasa tahu. Itulah dasar dari kehidupan religius yang nyata. Mengapa orang-orang tidak begitu religius hari ini? Bukan karena gereja atau misionaris kurang banyak, bukan juga karena orang-orang tidak terus berkhotbah. Jutaan buku ditulis, jutaan khotbah diberikan, tetapi semuanya gagal karena kesaksian yang sebenarnya tidak terjadi. Tak seorang pun telah menyaksikan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana engkau bisa meyakinkan orang lain bahwa Tuhan itu ada jika engkau tidak menyaksikannya sendiri? Semua yang ditulis dan dikhotbahkan hanya argumen yang tidak mengubah apapun dan tidak bisa meyakinkan orang lain. Jika manusia ada di dalam tubuhnya,
mereka akan mengenal Tuhan dalam kasih, dan kemudian mereka akan mulai mencari Tuhan. Mereka akan mencari keluasan dan kebesaran itu, yang telah terjadi pada mereka. Mereka mengetahuinya dari pengalaman mereka sendiri. Pengalaman itu eksistensial, bukan teologis, bukan filosofis. Mereka tahu Tuhan itu ada, bahwa sesuatu seperti Tuhan itu ada. Sekarang Tuhan harus dicari. Sekarang kita harus melakukan eksplorasi yang hebat. Dengarkan tubuhmu, ikuti tubuhmu. Pikiran itu bodoh, tubuh itu bijaksana. Jika engkau telah masuk jauh ke dalam tubuh, di kedalaman itu engkau akan menemukan jiwamu. Jiwa tersembunyi di kedalaman tubuh. Jiwa adalah inti terdalam dari tubuh, dan tubuh adalah lingkar terluar dari jiwa. Pikiran adalah produk sampingan sosial. Semakin sedikit pikiran, semakin baik. Semua upayaku di sini adalah bagaimana mengurangi pikiranmu, bagaimana mengurangi bebanmu. Itu sebabnya para sufi menyebut keadaan meditasi itu fana, keadaan tanpa pikiran. Osho